Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Waalaikumsalam, Pak Ibu. Selamat sore. Ya, senang ya ketemu Bu Binti pada sore hari ini dan terima kasih sudah datang. Di sini saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Binti yang nantinya akan melakukan proses percakapan kucing. Dan ini sebagai coach ya, yang nanti akan bercakap-cakap dengan Ibu Nuril sebagai kuncinya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya nilai Ibu Binti. Nanti Ibu Binti sebagai coach, saya sebagai supervisor akan menilai Ibu Binti dalam proses percakapan kucing, yaitu beberapa hal mengenai proses kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, gitu? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus apakah kucing menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, itu akan saya amati sebagai supervisor. Selain itu juga diharapkan kucing yang dilakukan sesuai dengan prinsip kucing ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Nah, beberapa pertanyaan akan saya ajukan nanti sebagai penilaian apakah kucing apa yang ingin dikembangkan Ibu Binti sebagai coach ya dalam hal nanti percakapan kucing, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu Binti? Jadi kompetensi di sini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Ya. Atau present, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan-pertanyaan secara berbobot. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu Binti, merespon dari jawaban Ibu Binti barusan. Maaf. Lebih spesifik lagi, kompetensi mana yang akan ingin dikembangkan, yang akan saya observasi Ibu Binti? Jadi di sini yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan secara aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif kita bisa menghadirkan diri kita secara penuh, dan dengan mendengarkan secara aktif kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, baik, begitu ya Bu Binti ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Binti. Sekarang indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Binti nanti sebagai coach seperti apa? Jadi indikator ketercapaian menurut saya yang saya ingin tuju atau saya capai ke depannya, kucing ini bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi, dan kucing di sini dia bisa memberikan rencana aksi yang akan dia kembangkan ke depannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu Binti, terima kasih ya. Itu beberapa hal yang nanti akan saya amati dalam proses kucingnya selama melakukan kucing dengan kucing. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nuril. Waalaikumsalam Bu Binti. Alhamdulillah kabarnya Bu Nuril ada yang mau disampaikan kepada saya ya? Benar Bu Binti, saya punya masalah tentang siswa saya di kelas Bu Binti. Masalah apa ini? Gini ya Bu Binti,
masalah murid saya ini ada yang tidak bisa membaca belum bisa membaca lancar. Kemudian ada juga yang belum bisa mengenal huruf binti. Tidak mengenal huruf. Iya. Belum membaca lancarnya itu seperti apa? Ya misalnya dia cuma bisa babi, bu, bebu seperti itu. Kemudian ada yang dieja binti. Dan kalau yang belum mengenal huruf ya antara huruf abjad itu A sampai Z itu masih belum hafal binti. Seperti itu. Berarti di sini Bu Nuril punya masalah murid-muridnya banyak yang masih belum lancar membaca dan belum mengenal huruf. Iya, betul. Ya. Kasusnya ada berapa anak di situ di kelas? Kalau yang tidak bisa huruf itu binti cuma anak 2. Kemudian yang belum lancar membaca itu sekitar 5 binti. Yang belum lancar membaca sekitar 5, yang belum mengenal huruf 2. Ya. Kira-kira yang menjadi masalah di sini apa Bu Nuril? Cara mengajarnya saya masih belum dipahami sama si anak tersebut. Jadi saya masih mencari metode-metode sekiranya bisa untuk si anak tersebut. Cara mengajarnya Bu Nuril seperti apa ketika di kelasnya? Begini binti, ketika saya sudah masuk, saya menerangkan terlebih dahulu ya, atau menjelaskan sebuah materi. Sekiranya anak yang bisa membaca, yang tidak bisa membaca, dia paham dengan materi tersebut dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian setelah itu kan sudah paham Bu Binti. Nah, ya ini Bu Binti, bagi yang belum bisa huruf, kemudian yang belum bisa lancar membaca, saya memberikan tugas lain Bu Binti, jadi tidak sama dengan yang sudah lancar membaca. Kira-kira tugas apa yang sering Bu Nuril berikan pada anak-anak yang belum bisa membaca? Begini Bu Binti, kalau tugasnya pasti beda ya Bu Binti. Kalau yang tidak hafal huruf itu ya saya mengenalkan huruf vokal dulu, A, I, U, E, O seperti itu. Baru nanti saya tulis. Setelah saya hafalkan huruf tersebut, baru saya beri tugas untuk menulis. Kemudian yang belum lancar yaitu juga sama. Kalau yang belum lancar membaca itu Bu Binti itu sudah hafal ya huruf. Yaitu juga saya bisa memakai 4 kata Bu Binti, misalnya mama, kemudian bisa memakai 5 huruf. Tuh seperti itu Bu Binti. Jadi beda Bu Binti. Jadi beda ya antara yang tadi itu yang disampaikan Bu Nuril yang kurang bisa membaca dengan tidak bisa membaca sama sekali. Ya. Menurut Bu Nuril kondisi ideal seperti apa ya sih yang diharapkan dari anak yang belum lancar membaca dan tidak bisa membaca? Ya idealnya itu yang perlu untuk kedepannya Bu Binti ya. Ya saya kepingin anak yang belum bisa menghafal huruf, ya saya harus berusaha anak itu harus hafal huruf dan bisa membaca lancar begitu. Kemudian yang belum bisa membaca lancar, ya tujuan saya harus juga bisa membaca lancar seperti itu dan harus sama dengan yang sudah membaca lancar itu. Kira-kira sekarang di kondisi kelas Bu Nuril, ya di kelas Bu Nuril itu kondisinya seperti apa? Kalau misalkan kondisi ideal itu di posisi 10, kondisi kelasnya Bu Nuril itu di posisi berapa sekarang? Kira-kira bukan 10 ya Bu Binti. Enggak, kondisi idealnya misalkan tadi itu ada tugas tersendiri buat anak-anak yang bisa membaca, ya kan? Sama kondisi Ya. sama tugas yang anak-anak yang belum lancar membaca sama yang tidak bisa sama sekali membaca. Nah, kondisi ideal misalkan tadi Bu Nuril menyebutkan tugasnya jadi itu 10. Nah, sekarang kondisi Bu Nuril itu seperti apa? Posisi berapa kira-kira? Apakah sudah ideal? Ya belum, kalau ideal masih belum seperti itu. Posisi berapa Bu Nuril kira-kira?
Kira-kira posisi ke-8. Ke-8. Oh, ke-8 itu posisinya seperti apa ketika di kelas? Kalau awal ya memang kan masih belum ya. Ketika saya cari metode yang membuat anak itu bisa ya dengan cara ya, kalau yang tidak bisa huruf itu ketika dia bermain sama saya sodorkan beberapa huruf gitu, seperti itu. Kemudian kalau yang belum bisa membaca itu belum lancar membaca Bu Binti, saya juga lebih sering-sering melatih dikte, memakai sistem dikte seperti itu. Jadi alhamdulillah kemudian ada perkembangan seperti itu dari awal sampai sekarang. Kalau sekarang posisi di kelas Bu Nuril itu kan posisi di 8. Apakah Bu Nuril akan memaksimalkan di poin 10 atau poin 9? Ini kira-kira keinginannya. Insya Allah kalau setiap guru pasti punya impian ya Bu Binti. Ya jelas Bu Binti, saya harus punya keinginan di posisi ke-10 seperti itu. Tuntas ya. Kalau Bu Nuril pengen ke posisi 10, kira-kira Bu Nuril berencana mau melakukan seperti apa ini? Tambahan belajar, istilahnya pulang jam 11 lebih 15 itu saya tambahkan akan menjadi pulang jam 12 kurang seperempat nanti. Berarti waktu pulangnya ya ditambahin. Selain tambahan belajar ini apa ada lagi rencana ke depan? Insya Allah tidak ada, sudah Bu Binti, karena sudah selain itu saya juga koordinasi dengan orang tua Bu Binti. Jadi bukan saya saja melakukan hal ini, jadi saya bekerja sama dengan orang tua. Koordinasi dengan orang tua ini inginnya seperti apa yang boleh harapkan dari orang tua? Inginnya ya seperti tadi, yang belum bisa huruf akan menjadi bisa membaca, yang belum bisa lancar membaca harus bisa lancar membaca juga, dan saya memberikan saran kepada orang tua bahwa saya itu dibantu di rumah, mungkin dengan cara les atau orang tua sendiri yang memberi pengajaran tersebut. Nanti saya dapat simpulkan di sini Bu Nuril minta support ya, mungkin dari orang tua tadi, dari les maupun dari orang tua sendiri mengajari sendiri. Ya, berarti di sini Bu Nuril rencananya ingin ada tambahan belajar dan koordinasi dengan orang tua, yaitu dengan tambahan di rumah. Ya. Menurut Bu Nuril, apakah semua ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau salah satu? Tidak ya Bu Binti, itu bertahap ya, tidak langsung lah istilahnya seperti itu Bu Binti. Yang mana yang menurut Bu Nuril yang lebih prioritas dulu? Yang belum itu tadi belum bisa Maksud saya prioritas di sini dari dua cara yang akan Bu Nuril lakukan, yaitu tadi itu tambahan belajar atau dengan meminta bantuan orang tua tadi. Kedua-duanya. Oh, berarti kedua-duanya orang tua dalam waktu dekat akan dilakukan. Nah, tambahan belajar di sini yang akan Bu Nuril berikan pada siswa yang belum bisa membaca dan kurang ini seperti apa rencananya ke depan? Yaitu sudah memberikan tambahannya ya, berlatih huruf itu juga, bukan hanya huruf, juga dilatih untuk cara menulisnya biar mengenal huruf tersebut, seperti itu. Berarti di dalam les itu tadi ada tambahan menulis sama membaca ya? Iya, pasti. Alhamdulillah. Dalam melakukan rencana ini ke depannya, yang ingin Bu Nuril harapkan atau yang bisa melakukan ini atau membantu Bu Nuril siapa saja? Khususnya orang tua yang bisa membantu saya Bu Binti, dan juga anak tersebut. Kalau anak tersebut itu malas membaca atau belajar, tidak akan jadi belajar tersebut seperti itu. Kalau tadi di dalam tambahan belajar tadi saya mendengar Bu Nuril juga memberikan kartu. Nah, kartu permainan kartu angka atau huruf tadi ya. Itu berarti apakah Bu Nuril membuat sendiri atau membutuhkan orang lain? Ada yang saya print atau membuat sendiri bisa.
Berarti Ya, saya- sendiri iya. nggih Bu Nuril, Iya. tidak memerlukan pihak lain atau Betul. pihak dari sekolah lain Iya, Mbak. betul. Tadi rencananya mau dilaksanakan kapan ini Bu Nuril? Saya itu dari setelah awal masuk dari 1 bulan tersebut, bulan depannya baru saya mulai untuk memberi tambahan itu. Iya, untuk memberi tambahan. Dan ini untuk anak-anak yang kurang ini akan dilakukan kapan rencananya? Bulan depan. Bulan depan ya. Terus menurut saya Bu Nuril, atau yang mau saya tanyakan dari bincang-bincang kita kali ini, apa yang bisa didapat dari Bu Nuril ini? Yang dapat dari bincang-bincang ini yang dapat Bu Nuril apa? Saya bisa solusi saya sudah terpenuhi, apa pemecahan solusi saya itu sudah didapat dari sini melalui sini ya. Iya, dari tadi anak-anak yang kurang membaca sama belum bisa membaca, apa menurut Bu Nuril solusi yang sudah didapat apa? Dengan memberi tambahan kepada anak tersebut dan juga dengan bantuan orang. Dari permasalahan yang sudah saya pulau binti, saya dan tadi masalah saya itu seperti ini dan dapat solusi. Siap ya. Ojo langsung. Yuk, Apa Pak Tin? yuk siap, 1, 2, belum. Ini Ini Bu Nuril dari sesi curhat kita kali ini. Nah, apa yang sudah didapat dari Bu Nuril dari sesi curhat kali ini? Saya senang sekali dan juga hari ini juga lega Bu Binti karena sudah mendapatkan solusi yang terbaik bagi saya untuk permasalahan siswa saya tersebut. Apa tadi solusinya nih kalau saya boleh mengingatkan Bu Nuril kembali? Solusinya yaitu tadi memberi tambahan belajar untuk siswa saya setelah pulang sekolah dan juga memberi kepada orang tua untuk mendidik anaknya untuk belajar juga di rumah seperti itu. Kira-kira dari solusi itu ada hambatan tidak Bu? Sebenarnya ada begitu ya, terutama ya orang tua itu ada yang bekerja tidak bisa mengajari anaknya sendiri. Bahkan saya juga menyuruh les itu ya, dan saya binti kadang terkait dengan ekonomi, tidak punya uang seperti itu. Jadi orang tua seperti itu sudah menyerahkan apa katanya guru seperti itu. Jadi kendalanya seperti itu. Kalau selain kendala ekonomi, apa ada lainnya? Ya itu tadi orang tua seperti itu meskipun kerja tetap diserahkan kepada guru tersebut supaya belajarnya misalnya seperti ini begini. Anak saya bisa nggak bisa apa kata gurunya seperti itu. Kalau bahasa Jawanya itu pasrah pongkoan itu ya. Iya. Nah, kalau seperti itu misalkan itu kan dari segi ekonomi mungkin capek atau apa gitu. Selain itu Bu Nuril mungkin dari segi anaknya apa ada kendala mungkin? Ada begini yaitu malas untuk belajar seperti itu. Jadi misalnya saya sudah memberi tugas ya, itu ini ada yang tidak bisa baca itu tadi lancar, kemudian saya beri tulisan ibu-ibu meskipun 1 sampai 5 itu tidak saya berhenti. Bahkan saya juga akan melatih bukan hanya menulis seperti itu. Saya akan menyetarakan dengan anak yang sudah bisa lancar membaca, istilahnya diberi tugas nih melalui soal yang ada di buku paket tersebut. Kemudian saya latih sekali-kali, itu pun tidak bisa. Jadi dia maunya hanya nulis babi ibu itu saja. Dari kendala-kendala yang sudah dihadapi sama Bu Nuril, apakah ada solusi ke depannya mungkin atau yang akan disampaikan untuk orang tua? Begini, kalau dari ajaran baru ya, mulai ajaran baru saya itu sudah bilang ke orang tua, saya punya target supaya anak itu bisa membaca lancar asalkan saya dibantu seperti itu. Target saya bisa, insya Allah saya bisa
1 bulan seorang anak itu bisa belajar bisa membaca, kemudian juga menulisnya seperti itu. Tapi ya itu dengan syarat saya juga dibantu. Kalau katanya Binti diserahkan dengan pokoknya saja, itu saya sudah tidak bisa. Saya sudah bilang seperti itu ketika ajaran baru dengan mendatangkan wali murid tersebut atau orang tua. Terus untuk melakukan ini semua tadi Bu Nuril, apakah hanya Bu Nuril saja yang melakukan dari awal sampai akhir, ataukah mungkin Bu Nuril membutuhkan pihak-pihak lainnya untuk membantu rencananya ini berhasil? Kalau rencana itu ya Bu Binti, karena saya memang guru kelas 1 ya Bu Binti, saya cuma minta dukungan sama orang tua saja Bu Binti. Kalau zaman saya misalnya saya minta bantuan rekan sejawat, mungkin tidak bisa Bu Binti, karena teman-teman itu sudah punya tupoksinya sendiri atau tugas-tugasnya sendiri. Jadi saya cuma minta solusi kerjasama itu dengan orang tua sendiri. Tapi sudah di situ kerjasama dengan orang tua sudah mencukupi atau masih membutuhkan lagi dengan pihak-pihak terkait apa enggak? Insya Allah tidak Sudah ya. Alhamdulillah dari sini tadi Bu Nuril apa yang dirasakan setelah curhat dengan saya? Ya termasuk di hati saya senang ya Bu Binti, karena permasalahan saya ini sudah terpecahkan. Jadi solusinya yang saya utarakan itu sudah dimengerti. Nah, kedepannya ketika rencana yang akan dilakukan sama Bu Nini dipraktekkan di dalam kelas atau dilaksanakan, tolong saya dikabari. Saya ingin tahu nanti pelaksanaannya berhasil tidaknya. Kabari saya Bu Nuril. Terima kasih Bu Nuril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Binti, alhamdulillah ya sudah melakukan percakapan kucing tadi dengan baik. Menurut pengamatan saya sebagai supervisor ya, saya mencatat beberapa hal yang menurut saya nilai sebagai hal yang positif yang sudah dilakukan Bu Binti. Alhamdulillah. Ya, dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan di Bu Binti terkait dengan pengamatan saya dalam percakapan kucing tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi Ibu Binti sebagai coach yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Binti? Jadi setelah saya atau ketika proses coaching tadi saya melakukan itu, indikator ketercapaian yaitu saya melakukan proses coaching ini sudah sesuai tahapannya Pak. Jadi sesuai tahapan kita, maksudnya di sini yang pertama saya sudah menanyakan tujuan dan coach sudah menyampaikan tujuannya. Yang kedua saya sudah mengidentifikasi masalah. Di sini coach menyampaikan tadi masalah beberapa muridnya yang membacanya masih kurang dan tidak bisa membaca sama sekali. Dan yang ketiga Pak Hujel sudah menjabarkan rencana aksinya. Jadi rencana aksi yang akan dia lakukan dari masalah yang disampaikan. Dan yang terakhir Hujel juga sudah menyampaikan tanggung jawab siapa yang mengemban atau siapa yang melaksanakan dari rencana aksi yang akan dibuatnya. Baik Ibu Binti, bagus sekali ya, tadi saya juga mencatat hal-hal yang memang sudah menjadi prinsip beberapa hal yang menjadi prinsip percakapan kucing ya. Dan untuk itu dari proses tadi saya mencatat beberapa hal ya tentang Ibu Binti sebagai coach ya. Tadi dalam percakapan kucing, menurut pengamatan saya, Binti sudah melakukan percakapan ya kucing sesuai dengan alur tirta ya, terus sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan prinsip-prinsip kucing seperti kemitraan ya, seperti prosesnya itu sudah kreatif kalau saya lihat tadi, terus
pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan Ibu Binti itu sudah bagus, yang membuat si kuci itu memberikan penjelasan dan mampu mengeluarkan potensinya seperti itu. Jadi itu catatan saya dalam supervisi yang tadi Ibu lakukan, percakapan kucing. Berikutnya Ibu Binti, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Binti lakukan sebagai coach? Jadi di sini saya harus lebih, yang ingin saya kembangkan yaitu saya harus lebih memahami proses coachingnya, maksudnya alurnya itu seperti apa dan bagaimana penerapannya di coaching itu kan saya harus memahami lebih lanjut. Dan di sini juga saya perlu berlatih dalam membuat soal-soal yang berbobot agar kiranya uji itu lebih menjabarkan lagi permasalahan yang dihadapi dan bisa memberikan solusi atau memicu solusi itu dari para uji. Oke, ya, luar biasa ya Bu Binti, terima kasih banyak.